Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini dari Pak Ketua MGMP IPA Swasta Kota Banjarmasin, Bapak Ibu guru, anggota dari MGMP IPA Swasta Kota Banjarmasin. Kemudian saya hormati juga Bapak Dr. Suyito MPD selaku Ketua Tim Pengabdian kegiatan kita hari ini dan adik-adik mahasiswa dan juga alumni dari S1 Program Studi Pendidikan Fisika FGPULN. Mohon izin Bapak Ibu, di sini kita sharing ya Bapak Ibu ya, refresh kembali apa sih yang dimaksud dengan gerakan literasi sains. Jadi di sini kita bersama-sama Bapak Ibu untuk saling berdiskusi untuk kemajuan pendidikan kita khususnya di tempat Bapak Ibu di sekolah. Jadi kalau kita tahu ya Bapak Ibu mungkin sudah sangat sering sekali mendengar istilah dari gerakan literasi sains seperti yang telah disampaikan atau dipaparkan tadi oleh Bapak Dr. Sito MPD, di mana gerakan literasi sains ini sekarang ini bisa dibilang menjadi suatu highlight kembali apalagi pada kurikulum Merdeka. Ya, mereka berfokusnya kepada literasi dan numerasi. Dan juga nanti bagaimana pembentukannya itu untuk membentuk profil pelajar Pancasila ya yang kita kenal dengan P5. Nah, di mana di dalamnya pun salah satu komponennya tadi yang dinilai atau dalam artian yang dilatihkan adalah literasi. Nah, mungkin kita flashback sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita secara tahu bersama bahwa bangsa Indonesia itu jumlah penduduknya itu sangat besar sekali, bahkan bisa dibilang dari 2020 hingga 2035 ini penduduk kita tuh ada bonus ya. Bonus dalam artian di sini bonus demografi tadi. Karena apa? Karena bisa dibilang nantinya kita tahu ada beberapa gerakan nantinya misalkan generasi Indonesia emas di tahun 2045 di mana nantinya pada tahun tersebut pemimpin-pemimpin masa depan ya yang di tahun 2045 yang akan datang itu adalah mereka-mereka yang sekarang ini yang sedang kita didik. Kita tidak tahu nanti ke depannya Bapak Ibu 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, murid-murid Bapak Ibu lah nantinya yang akan mengambil kebijakan-kebijakan ya khususnya di Kota Banjarmasin ataupun di skala nasional. Sehingga sangat penting sekali bahwa pendidikan yang harus mereka dapatkan itu bisa dibilang secara komprehensif. Nah, apalagi Bapak Ibu yang di tingkat SMP bukan hanya sekedar ditingkatkan kepada pendidikan kognitifnya saja, tapi juga bagaimana pendidikan karakternya. Ya, kalau tidak salah kan Bapak Ibu yang di bagian SMP itu eh, 60% karakter, 40% ke kognitif ya. Jadi lebih besar persentase untuk ke karakternya. Nah, dengan namanya gerakan literasi sains, nanti kita akan mengcombine antara kognitif dan juga bagaimana untuk pendidikan karakternya. Oke, berikut salah satu fakta di lapangan Bapak Ibu, ini berdasarkan data yang saya dapatkan tentang kewajiban membaca buku. Ya, kita tahu mungkin literasi bahasa singkatnya adalah baca ya, bacaan, buku bacaan. Kalau ini adalah beberapa SMA di belahan dunia di mana mereka tuh punya kewajiban membaca buku. Sedangkan kita di SMA tuh belum ada ya mungkin kebijakan secara nasional. Kalaupun ada kebijakan-kebijakan kewajiban baca buku, itu bisa jadi adalah kebijakan dari tingkat sekolah ataupun kebijakan dari guru-guru yang bersangkutan. Agar apa? Agar memang siswa itu terbiasa membaca, kemudian sekali membaca itu adalah bagaimana siswa mengolah bacaannya, menganalisis bahan bacaannya. Nah, kemudian beda lagi nih, tadi kan membaca ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan dengan menonton ya Bapak Ibu, kita tuh tertinggi ya dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Ya, Kanada, Amerika, Australia, Indonesia. Apalagi kalau sekarang ini kita tahu Gen Z ya Bapak Ibu ya, generasi sekarang ini yang kita ajar itu kita sebut dengan generasi Gen Z, di mana mereka tuh generasi sosial media sehingga kalau kita lihat ya durasi pemakaian untuk sosial media di handphone itu pasti akan lebih besar dibandingkan durasi dia untuk belajar atau durasi dia untuk membaca.
Nah, itu juga akan mempengaruhi nantinya bagaimana pembentukan karakter dan juga kognitif dari si anak tersebut. Nah, sehingga di dalam literasi sains sebelum kita masuk ke kurikulum Merdeka, ya, literasi sains ini juga sudah menjadi salah satu isu di dalam manfaatnya dan beberapa contoh terkait dengan literasi. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan gambaran lebih detail ya terkait dengan apa saja sih karya literasi yang bisa kita kembangkan yang menunjang pembelajaran IPA di sekolah. Ya, tadi mungkin saya sampaikan oleh Bu Saidah ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karya literasi sains itu? Bahwa yang namanya karya literasi sains adalah bentuk tulisan atau ekspresi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan konsep-konsep ilmiah, informasi atau pengetahuan tentang ilmu sains secara jelas dan mudah dipahami oleh berbagai macam pembaca, tanpa harus memiliki latar belakang keilmuan yang mendalam. Ya. Jadi karya literasi ini ya bisa ya ahli bisa atau masyarakat biasa bisa, termasuk siswa kan masih ya biasa ya karena belum mendalam ya. Ya, tujuan utama dari karya literasi sains ini adalah membantu memasyarakatkan dan membagikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan kepada khalayak yang lebih luas. Ya, ya tentunya dengan kita mengajar dengan menggunakan karya literasi, kita bisa merangsang siswa, merangsang minat dan rasa ingin tahu dalam ilmu pengetahuan, serta membantu siswa mengatasi kesalahan atau miskonsepsi terkait dengan topik-topik IPA. Ya, biasanya kalau kita mengajar Bapak Ibu, bisa kita bagi menjadi dua ya. Ketika kita mengajar, pertama kita membangun konsep. Ya. Kalau Bapak Ibu melakukan pengamatan, melakukan eksperimen, melakukan percobaan, atau diskusi ilmiah, ini masih ke arah membangun konsep. Ya. Dan membangun konsep ini biasanya memerlukan medianya atau karya ilmiah berupa ya karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu yang harus membuat, ya. Bapak Ibu yang menyiapkan, Bapak Ibu menyiapkan karya literasi ini untuk membantu siswa membangun konsep. Tetapi kalau Bapak Ibu menerapkan pembelajaran tingkat tinggi, ya, seperti problem based learning atau project based learning, maka Bapak Ibu tidak lagi mengajarkan konsep, tetapi memfasilitasi siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dia kuasai itu untuk membuat suatu produk atau membuat suatu karya. Nah, ya karyanya bisa apa? Bisa berupa gambar desain, miniatur, atau produk-produk yang lainnya. Nanti akan kita coba bahas satu persatu. Ya. Dan sekarang ini perkembangan dunia sekarang ini penting sekali ya. Tadi mungkin saya sampaikan oleh Bu Saidah terkait dengan profil pelajar Pancasila dan juga sekarang permasalahan karakter ini penting sekali di dalam mengajar. Kita perlu menanamkan religius, kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, menghargai orang lain, menghormati gagasan, ide kreatif orang lain di dalam pembelajaran. Ya. Dan nanti kita lihatnya dan beberapa contoh terkait dengan literasi. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan gambaran lebih detail ya terkait dengan apa saja sih karya literasi yang bisa kita kembangkan yang menunjang pembelajaran IPA di sekolah. Ya, tadi mungkin saya sampaikan oleh Bu Saidah ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karya literasi sains itu? Bahwa yang namanya karya literasi sains adalah bentuk tulisan atau ekspresi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan konsep-konsep ilmiah, informasi atau pengetahuan tentang ilmu sains secara jelas dan mudah dipahami oleh berbagai macam pembaca, tanpa harus memiliki latar belakang keilmuan yang mendalam. Ya. Jadi karya literasi ini ya bisa ya ahli bisa atau masyarakat biasa bisa, termasuk siswa kan masih ya biasa ya karena belum mendalam ya. Ya tujuan utama dari karya literasi sains ini adalah membantu memasyarakatkan dan membagikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan kepada khalayak yang lebih luas. Ya.
Ya tentunya dengan kita mengajar dengan menggunakan karya literasi, kita bisa merangsang siswa, merangsang minat dan rasa ingin tahu dalam ilmu pengetahuan, serta membantu siswa mengatasi kesalahan atau miskonsepsi terkait dengan topik-topik IPA. Ya, biasanya kalau kita mengajar Bapak Ibu, bisa kita bagi menjadi dua ya. Ketika kita mengajar, pertama kita membangun konsep. Ya. Kalau Bapak Ibu melakukan pengamatan, melakukan eksperimen, Mungkin kita langsung saja nih Pak Hendro mungkin menyampaikan materi atau topik kita hari ini. Oke, pada Pak Hendro saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Saidah Mahtari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suyitno serta Ibu Saidah Mahtari serta Bapak Ibu guru ya MGMP yang tergabung di MGMP IPA Kota Banjarmasin. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di ruangannya masing-masing. Semoga siang hari ini kita tetap diberikan keberkahan dan kenikmatan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya izin screen. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Suyitno dan Bu Saidah, tidak seperti ya Bapak Ibu ya. Nggak puluhan tahun gitu ya. Ya lama begitu ya, lama memang diterjun di sekolah. Karena saya dulu juga guru bersama Bu Saidah, Pak Suyitno ini. Jadi kami insya Allah tahu persis bagaimana kondisi sekolah. Gitu. Apa seluk-beluknya di sekolah, bagaimana tantangannya khususnya untuk mata pelajaran IPA, karena dulu saya juga guru fisika Bapak Ibu. Jadi ya kurang lebihnya paham gitu ya bagaimana menyusun sebuah proyek, karena dulu sekolah kami itu sekolah yang memang berbasis proyek. Nah, kebetulan saja dari tahun 2021 Mas Menteri ini sudah menggawangi bagaimana sekolah-sekolah itu mampu untuk membuat sebuah proyek. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengembangkan sebuah proyek untuk penguatan profil belajar Pancasila dalam rangka meningkatkan karya literasi sains siswa. Gitu ya. Nah, ini agak kompleks Bapak Ibu ya, agak kompleks. Jadi mohon izin 1 sampai 1,5 jam ke depan. Nanti kalau Bapak Ibu mau diskusi, mau sharing, langsung saja boleh disampaikan melalui chat gitu ya. Nah, saya akan mulai dari sini Bapak Ibu. Ya, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu nih, kegiatan atau proyek apa yang menurut Bapak Ibu bisa dilakukan untuk asesmen berikut? Nah, ini nih, menurut Bapak Ibu nih. Ini yang gambar sebelah kiri, itu ada orang yang memanjat tebing ya. Kemudian di situ soalnya adalah circle the best shoes, lingkari sepatu yang terbaik untuk membantu orang tersebut menaiki sebuah gunung. Menurut Bapak Ibu yang mana nih? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Nah, Bu Yanti. Nah, ketahui ya bagaimana capaian dari kegiatan pengabdian kita yang sudah kita laksanakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi nanti kami mohon ya Bapak Ibu melakukan penilaian diri berdasarkan apa yang Bapak Ibu rasakan ya, dengan memilih
yang sudah kami siapkan di Google Form ya. Nanti ada pilihan SB sangat baik, B baik, A kurang baik, TB tidak baik ya. Nanti mohon Bapak Ibu melakukan refleksi diri bagaimana atau kemampuan yang Bapak Ibu miliki sebelum mengikuti kegiatan PKM ini dan bagaimana kemampuan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan PKM selama kurang lebih 4 pertemuan ini. Nanti link penilaian diri akan kita share di link chat maupun